Siami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat, ya. Nikmat apa? Terutama nikmat kesehatan, sehingga kita tetap bisa mengikuti proses pembelajaran secara daring, ya, dari rumah kita masing-masing, ya, walaupun kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kita bisa tetap mengikuti proses pembelajaran. Jadi itu sebenarnya sebuah nikmat yang harus kita syukuri, bukan kita mengeluh gitu, ya, bukan kita mengeluh, tapi harus kita syukuri, harus kita nikmati, dan harus kita jalani dengan sebaik mungkin, supaya kita tidak menjadi siswa-siswa yang tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi bukan berarti di rumah berhenti belajarnya, tidak, ya, tetap kita belajar, sehingga kualitas yang kita dapatkan ketika belajar di sekolah dengan belajar di rumah itu minimal sama. Kalau bisa lebih baik itu lebih bagus. Tapi jangan sampai berkurang atau di bawah apa yang kita dapatkan di sekolah. Jadi saya bilang tadi minimal sama, berarti batasnya itu adalah sama. Jadi anak-anak saja kelas 10A dan kelas 10B, ya, jangan sementang daring semangat di awal-awal saja gitu, ya, tidak, tetapi tetap bagaimana menjaga semangat itu agar tetap ada sampai kita nanti berakhir mengikuti proses pembelajaran daring. Jangan semangat tidur, ya, jangan. Semangatnya adalah semangat belajar. Kalau tidur nggak perlu semangat, nak, semua semangat kalau untuk tidur, untuk istirahat, ya. Oke, kita lanjutkan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap semangat juga, ya, mengikuti video-video pembelajaran yang diberikan oleh ustadz dan ustazahnya, ya. Dan setiap malam juga absensi melaporkan apakah dia sudah melihat atau tidak. Kalau yang sudah melihat bagus, terus dipupuk semangatnya agar semakin hari semakin tumbuh rasa semangatnya tersebut. Kalau yang ada belum, tetap harus dilihat yang ketinggalan, dan yang belum dilihat tadi dipelajari kembali. Oke, kita masuki soal yang Ustazah kasih pada minggu lalu sebagai soal ulangan, ya. Ada beberapa yang mengirimkannya sampai hari ini, ya. Ada yang juga belum mengirimkannya. Kalau yang sudah, Ustazah ucapkan terima kasih, ya. Nanti Ustazah nilai dan Ustazah masukkan ke dalam nilai. Yang belum, karena batasnya sudah lewat, maka nilainya kosong. Apakah berbeda nanti hasil yang kita dapat ketika kita rajin mengerjakan tugas dengan tidak? Sudah pasti berbeda. Jadi kalau Ustazah bilang sebenarnya anak Ustazah mengerjakan tugas itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk guru atau bukan untuk kita mendapatkan nilai, tapi untuk diri kita sendiri. Nanti hasil yang memetik juga diri kita sendiri. Jadi sebenarnya bahasa Ustazah rugi ketika tidak mengerjakan tugas-tugas atau latihan-latihan yang diberikan oleh guru atau ustadz atau ustazahnya. Oke? Bagaimana? Kemarin yang sudah mengerjakan pasti ini sudah tahu, atau nanti ada yang sudah mengerjakan yang tidak sama jawabannya dengan ini, mungkin masih belum tepat. Yang pertama kita misalkan, kita bahas, ya, sama-sama. Jadi yang tidak mengerjakan sudah nggak bisa lagi karena sudah kita kerjakan bersama-sama. Nih, kita misalkan sama dengan A, ya. Terserah mau B juga boleh.
Kita masukkan 2, ini jadi apa? Jadi A kuadrat kurang 3, ini jadi apa? A ditambah 1 lebih kecil 0. Ini diapakan? Difaktorkan. Memfaktorkan ini butuh latihan, ya, butuh latihan. Memfaktorkan butuh latihan, Ustazah bilang, dan butuh dites-tes gitu. Artinya ketika dapat hasilnya harus dites lagi apakah itu sudah tepat atau belum. Kalau belum, putar-putar terus sampai dia mendapatkan hasil yang sama dengan yang ingin difaktorkan tadi. Oke, di sini karena positif, negatif, negatif, ya. Kemudian ini kan positif, negatif, negatif karena di tengah-tengahnya negatif. Kalau di sini positif, nanti di sini positif, positif. Udah, berapa kali berapa yang menghasilkan 1? Ya sudah pasti 1 kali 1. Enggak ada selain itu. Maka kita masukkan saja angka 1, 1. Dah, kita tes ya. 2A kali A. Perhatikan, 2A kali A. Kalau saja semangat, kalian enggak semangat, ya. Ustazah bisa juga jadi nggak semangat. Tapi kalau Ustazah nggak semangat, kalian semangat, Ustazah bisa jadi semangat. 2A kali A, 2A kuadrat, 2A kali min 1, simpan min 2A, min 1 kali A, min A. Tadi ada simpan min 2A dikurang A, jadi min 3A. Baru min 1 kali min 1 positif 1. Ya, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini. Dah, berarti form faktoran ini nak itu sudah tepat, sudah benar. Maka Ustazah tulis lagi ya di bawah ya, karena tadi sudah Ustazah kasih panah-panah. Oke, dari sini ambil dulu. 2A kurang 1 sama dengan 0, 2A sama dengan pindah jadi 1, A sama dengan setengah. Untuk yang ini ya, untuk yang ini A kurang 1 sama dengan 0, A sama dengan 1. Nah, berarti karena dia lebih kecil, ini saja lingkar ya, lebih kecil dalam pertidaksamaan nilai mutlak, tanda lebih kecil, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Dia bentuknya. Kenapa A? Kalau dicatatkan kan X ya, karena memang variabelnya adalah X. Kalau kita kan sekarang bicara variabelnya A, maka kita buat A. Bentuknya seperti ini nanti dia. Kalau lebih kecil. Jadi kalau nanti dia kayak gini soalnya nak, pasti kayak gini dia hasil apanya, bentuknya. Taruh di sini angka yang kecil. Ada setengah sama 1. Yang paling kecil setengah. Yang paling ini 1. Dah. Kemudian A-nya ini kita kembalikan ke permisalan kita awal. Apa permisalan awal kita? Ini kan? Berarti X kurang 1 lebih besar setengah lebih kecil 1. A-nya kita kembalikan ke awal. Dah. Baru dari sini X lebih besar setengah min 1 ini pindahkan ke kiri saja dan pindahkan ke kanan. Jadi pindahkan ke kiri jadi tambah 1, pindahkan ke kanan juga jadi tambah 1. Jadi X lebih besar setengah tambah 1. Berarti ini nak setengah tambah 2/2 ya. 2/2 itu kan sama dengan 1. Jadi 3/2. Di sini 1 tambah 1 jadi 2. Kalau tanda-tanda ini nah ikuti aja. Yang kita perlu cari itu adalah perhitungannya. Dapatlah ini jawaban kita.
Dah, apakah sudah selesai? Belum. Ya, belum. Oh, tunggu ya. Silap saja jadinya. Oke, ini tadi A-nya, maaf ya. Ini A. Ini lupa saja ya. Masih ada nilai mutlaknya. Jadi, kalau masih ada nilai mutlak, ini belum berlaku. Belum berlaku. Ini ya, kita ambil ini. Dah. Kita ambil ini. Saja tulislah di kertas yang baru. Nilai mutlak X kurang 1 lebih kecil 1 lebih besar setengah. Nah, ini dia hasil akhir yang kita dapat. Hasil akhir yang kita dapat. Maka ini kita ambil dulu belah sini nak. Gini, kita melihatnya dari sini. Ya. Ini kita tulis jadi X kurang 1 masih nilai mutlak. Ini terhadap ini nak, bacanya lebih besar. Jangan lebih kecil. Banyak yang mengumpulkan tugasnya ini jadi lebih kecil. Ya, kan udah saja ucapkan berkali-kali, saja jelaskan berkali-kali. Kalau bacanya dari sini, ini terhadap ini itu lebih besar. Kalau ini terhadap ini baru lebih kecil. Tergantung dari mana kita membacanya. Jadi ini terhadap ini jadi lebih besar nak, setengah. Dah. Jadi dari ini dapatlah untuk yang kemari ini dia. Untuk yang kesini ada juga. Ini dia, Ustazah ambil X kurang 1 harga mutlak. Ini ya nak, Ustazah ambil yang ke kanan. Tadi kan Ustazah ambil yang kiri, maka di sini lebih kecil 1. Dah. 2 inilah yang mau kita cari. Dua pertidaksamaan nilai mutlak inilah yang kita cari. Ini jadi 2 soal jadinya. Ini jadi 1, ini jadi 2. Maka ini dulu kita kerjakan ya, yang 1. Kalau seperti ini kan bentuknya sudah banyak contoh-contoh yang Ustazah kasih seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Lihat tandanya lebih besar. Kalau lebih besar, maka nanti himpunan penyelesaiannya terpisah memakai kata atau. X lebih kecil titik-titik atau X lebih besar titik-titik. Ini dari mana Ustazah dapat? Ini dari rumus. Dari rumus. Bukan Ustazah pandai-pandaian buat sendiri. Di sini min A, di sini A. Itu dia, dari rumus. Min A dan A itu dari mana? Tengok aja nanti hasil yang di sini. Ya, hasil setelah tanda pertidaksamaan itulah A-nya. Dah. X-nya itu yang mana, nak? X-nya itu yang ini. Yang nilai yang persamaannya gitulah bahasanya. Yang persamaannya. Yang persamaannya. Jadi X ini Ustazah ganti jadi ambil ini ya nak, X kurang 1. Kalau ini udah sering nih kita bahas. Min A, A-nya berapa? Setengah, gantikan. X lebih kecil A, ini tinggal proses pindah-pindah aja. Coba X lebih kecil min 1 jadinya min setengah ditambah 1 jadi 2/2. X jadi lebih kecil setengah. Ustazah udah capek menjelaskannya. Kurasa kalian pun sudah capek mendengarkannya, ya kan? Tahu aja Ustazah ini pasti gitu kan? Jadi seperti ini nak. Ini aja yang kita bahas. Ustazah pun sebenarnya bosan, tapi karena banyak yang belum paham, jadi Ustazah terpaksa mengulangi. Jadi ini min A, min setengah dibuat. Dah. Ini yang ini ya, untuk yang ini. Sekarang untuk yang kedua, yang ataunya, X-nya masukkan tadi yang ini. Berarti X kurang 1 lebih besar A. Berapa A-nya? A-nya masih setengah. Kita masih proses untuk yang nomor 1 saja. Dah, baru X lebih besar setengah min 1 pindah tambah 1.
X lebih besar setengah tambah 2/2. X lebih besar 3/2. Oke, ada sih yang sudah dapat seperti ini. Ya. Mungkin dia lihat atau mencari kemudian memahaminya ya. Ada yang sudah pas, tapi ada juga yang belum pas jawabannya. Udah? Ini dari yang pertama ya. Baru kita ambil yang kedua. Saya ambil yang kedua. Nih. Dah. Kalau dia lebih kecil, bagaimana bentuk himpunan penyelesaiannya? X lebih besar min A, X lebih kecil A. Dari mana Ustazah dapat ini? Dari rumus. Lihatlah catatannya. Kenapa ini yang Ustazah pilih? Karena tandanya lebih kecil. X-nya yang mana? Masukkan yang ini. X kurang 1. Harga mutlaknya dibuka. Min A, berarti A-nya kan 1, berarti min 1. Di sini A-nya 1. Dah, berarti X lebih besar min 1 ini pindah jadi tambah 1, lebih kecil 1 ini pindah jadi tambah 1. Jadi X lebih besar 0, min 1 tambah 1 0, 1 tambah 1 2. Berarti ini dia jawabannya. Untuk yang kedua ini jawabannya. Untuk yang pertama tadi ini jawabannya. Nah, kita tambah kata A atau. Dah, udah dapat ya dari nilai mutlak pertama dan nilai mutlak kedua setelah kita jabarkan dari proses soal tadi. Dah, barulah kita gambar. Kita gambar. Kita gambar yang satu dulu ya tadi. Hasil yang satu saja tulis ulang. X lebih kecil setengah atau X lebih besar 3/2. Nih. Baru yang kedua tadi kita dapat X lebih besar 0, X lebih kecil 2. Nah, inilah yang mau kita gambar, Nak. Yang mau kita gambar. Oke, gambar satu ya saja buat. Dah. Ini saja anggap ini positif semua ya. Kebetulan positif semua angkanya, ya kan? Gak ada yang negatif, berarti ini dari sinilah Ustazah anggap 0. Dah. Baru ini Ustazah anggap 1. Ini Ustazah anggap 2. Dah. Nah, ini untuk nomor 1. X lebih kecil setengah. Dalam garis bilangan ini kan 0,1 berarti setengah di sini. Nah, saja buat setengah. X lebih kecil setengah. Berarti ini setengahnya. Karena dia lebih kecil, Nak, berarti dia ke kiri. Kan gitu dalam garis bilangan. Nah, kemudian atau X lebih besar 3/2. Kalau dalam bilangan 3/2 itu kan sama dengan 1/2. Sinilah saja buat 3/2. Maka X lebih besar. Kalau bahasa bilangan lebih besar ke kanan. Ah, dapat. Ini untuk gambar nomor 1. Untuk gambar nomor 2 kita buat lagi. Saja buat. Jadi kalau nanti pakai kata atau, Nak, dia terpisah. Bentar ya, saja balik dulu ya. Pasti senyum kalau saja balik. Dah. Di sini. Dah.
Ustazah ikut yang di atas ya, biar dia pas. Dah. Untuk yang kedua, mana tadi yang kedua ini? X lebih besar 0, X lebih kecil 2. X lebih besar 0, X lebih kecil 2. Dia di antara, nak. Kalau di antara, ini kan namanya di antara ya. Udah saja ingatkan, Ustazah perkenalkan ini kalau kayak gini di antara. Ini nanti gambarnya atau garisnya menyatu. Ya, karena dia di antara. Maka 0, ini kan titik 0. Oh, nggak nampak ya. Ini 2. Dah. Maka dia kita satukan aja. Inilah dia. Jadi inilah dia daerahnya. Sambil saja apakan. Ini enggak akan kalian jumpai nih pelajaran kayak seperti ini kalau tidak di pertidaksamaan linier atau pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Jadi inilah daerahnya, nak. Daerah X lebih besar 0, X lebih kecil 2. Kalau inilah daerah X lebih kecil setengah, X lebih besar 3/2. Dah. Baru kita cari irisannya. Irisan itu adalah yang mereka memiliki bersama, atau apa ya bahasa gampangnya, ada di kedua-duanya. Kalau dalam himpunan itu ada di kedua-duanya. Oke, kita ingat-ingat aja. Misalnya gini, himpunan A bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bila A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Inilah dia, Ustazah daftarkan anggota-anggotanya. Himpunan A ini merupakan himpunan bilangan prima kurang dari 15. Kemudian ada himpunan B, himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. B adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Kita daftarkan anggotanya. 1, 3, 5, 7, 9. Jadi B ini merupakan himpunan bilangan ganjil kurang dari 10. Maka dia tanya, A iris B berapa atau apa A iris B? Himpunan A diiris dengan himpunan B. Yang dikatakan irisan yang ada di kedua-duanya. Mana angka yang ada di kedua-duanya? Ada di himpunan A, ada juga di himpunan B. Kalau dulu gini ya, 3, 5, 7. Berarti 3, 5, 7. Jadi irisannya adalah 3, 5, 7. Jadi kalau dari kalimat ini, dari contoh ini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya irisan itu adalah sesuatu yang ada di kedua-duanya. Nah, ini dia. Yang ada di kedua-duanya, yang sama. Jadi kalau ibaratkan anak kembar, mana mereka yang memiliki yang sama? Misalnya sama-sama punya tahi lalat misalnya di pipinya. Nah, berarti itulah kesamaan mereka. Ya. Jadi ini dia kesamaannya 3, 5, 7. Maka seperti itu juga ini gambar ini. Kita cari irisannya yang merupakan daerah bersama. Setengah kemari ini kan daerahnya, daerah si X lebih kecil setengah. Sedangkan ini yang di bawah itu 0 sampai 2 aja ini daerahnya. Maka kalau kita iris, ibaratkan kue itu kita potong kalau iris. Siapa yang suka ke dapur tahulah itu ya, iris-iris, mengiris. Nah, inilah dia.
Baru untuk yang di sini ini yang mereka sama. Yang mereka sama. Jadi kalau kita gambarkan untuk yang ini ya, yang daerah irisannya Ustazah Arsir seperti ini. Inilah nak nih, dari ini nih, yang pulpen Ustazah ini sampai ke bawah ini. Inilah daerah irisan 0,5 X, karena dia kan ini bahasanya gini nak, ini kan menyatu, berarti bahasa antara. Ya lambangnya sudah pasti ini. Dah. Baru ini kan ada pisah, ada jarak antara mereka. Berarti pakai kata atau. Kata penghubung itu untuk sesuatu yang berpisah atau itu kan ibarat memilih ya. Misalnya ibu memasak nasi ya. Biasanya dan ayah membaca koran. Kalau atau memilih, maka di sini kita pilih yang bagian sininya, kita pilih yang kecilnya berapa ini? 3/2. Baru di sininya 2. Baru X-nya di antara ya, ini di antara karena mereka menyatu. Maka lebih besar, lebih kecil. Jadi X lebih besar 3/2, X lebih kecil 2. 3/2 dengan 2 lebih besar 2 ya. Ini 1,5, ini 2. Jangan pula bingung. Jadi inilah jawabannya. Nih jawabannya nak. Oke, sudah ya. Jadi ada sih beberapa yang memang sudah pas, jawabannya sudah bagus. Ada juga mungkin yang masih ada ketinggalan atau silap-silap sedikit. Ada yang misalnya minusnya kurang atau irisannya tidak pas, tapi tetap Ustazah nilai. Jadi nggak usah takut atau nggak usah khawatir ya. Salah jawaban Ana salah Ustazah, nggak apa-apa. Setiap proses yang kamu lakukan Ustazah berikan penilaian ya, walaupun beda-beda tipis ya. Kalaupun tidak 100 kan tidak apa-apa, 99 atau 98. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut nilainya tidak ada. Kalau salah tetap ada. Ustazah hanya menilai prosesnya untuk menjawab, untuk mendapatkan jawaban ini. Itu bagaimana dia prosesnya. Jadi itu yang Ustazah nilai. Oke? Sudah terjawab ya soal kita, soal ulangan yang Ustazah kasih minggu lalu. Jadi selamat ya untuk yang mengumpulkannya, yang mengerjakannya. Ustazah ucapkan terima kasih ya. Semoga kamu dapat nanti mengerjakan tugas atau latihan atau ulangan atau ujian yang mirip soal seperti itu. Jadi kenapa Ustazah bahas kembali soalnya? Kemungkinan besar ujian praktek itu kan minggu depan ya. Jadi nanti di dalam ujian praktek itu harus ada kreativitas, harus ada keterampilan anak-anak Ustazah untuk, kalau dalam matematika, untuk menerapkan atau untuk mengaplikasikan konsep-konsep teori yang sudah kita pelajari ke dalam penyelesaian soal. Jadi kita harus punya keterampilan itu, kita harus punya trik, kita harus punya cara. Itulah yang ingin Ustazah nilai dalam ulangan praktek. Jadi soal yang Ustazah kasih, kalau nggak salah berarti ada 2 soal sudah ya, yang bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini, ya. Bentuk seperti ini nak. Nomor 1 ini ada 2 soal. Minggu lalu 1 contoh, kemudian Ustazah kasih latihan. Ini kan, Ustazah bilang ini ulangan bulanan. Boleh melihat buku, open book, dan boleh bertanya kepada siapapun, kepada tempat yang bisa kita tanya, yang pas untuk kita bertanya, dalam waktu 1 minggu, bukan 1 hari tapi 1 minggu. Jadi 1 contoh soal, kemudian ini latihannya atau ulangannya sudah kita bahas juga. Jadi catat yang rapi, tulis yang rapi sambil dipahami. Kemungkinan besar nanti ulangan praktek bentuknya seperti ini ya. Jadi di sini ini masih dalam konsep
pertidaksamaan nilai mutlak. Kalau persamaan nilai mutlak, bentuk seperti ini juga ada, tinggal tandanya saja yang berubah sama dengan. Ya, sama pengerjaannya, hanya beda tanda saja. Dan biasanya persamaan lebih simple, lebih mudah ketimbang pertidaksamaan. Sama seperti kita, kalau mencari persamaan yang ada antara diri kita dan orang lain gampang kita menerimanya. Tapi kalau ada saja perbedaan, nah itulah yang menimbulkan bisa gesekan-gesekan atau perpecahan-perpecahan. Jadi memang susah nak mencari hasil dari perbedaan. Tapi kalau kita mau, hasilnya kita dapatkan. Hasilnya kita dapat walaupun prosesnya panjang. Oke? Sudah habis waktunya nak. Ustazah ingatkan, diulang-ulang kembali. Hari ini tidak ada tugas. Ustazah kasih minggu ini minggu tenang kamu untuk mempelajari soal 2 tadi yang udah Ustazah sampaikan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.